Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tak perlu khawatir terhadap virus super flu. Meskipun terjadi peningkatan kasus, tetapi super flu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan super flu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut super flu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Super flu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya, karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup, sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita ke mancanegara, pemirsa. Warga Caracas, Venezuela menggelar aksi unjuk rasa mengutuk penculikan Presiden Maduro oleh Amerika Serikat. Ya, sementara itu sejumlah warga antri untuk berburu sembako dan BBM. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus, ya, badan hukum dan pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, ya, para orang-orang terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius Empiliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga di berbagai negara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela tengah kekhawatiran picu perang dunia ketiga. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama Sindo Today. Lelaki itu gak banyak bercerita ya? Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tangnya dibayar, tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu di Kereta api komuter lain. Percikan api terus membakar bentangan kabel PLN di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selain merambat cepat, api juga menghanguskan atap peron kereta komuter lain di jalur 8 hingga mengeluarkan kepulan asap. Petugas pun berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang membakar lapisan kabel dan atap peron KRL. Kebakaran ini pun membuat para penumpang KRL panik hingga menghindar dari lokasi kejadian. Dari hasil pengecekan petugas pemadam kebakaran, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting kabel listrik. Ya, menurut informasi itu terjadinya dari konsleting listrik dan merambat ke atap peron sehingga terjadi kebakaran. Dan kami setelah tiba di sana, api sudah dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR oleh petugas keamanan stasiun. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam. Namun insiden tidak berdampak pada keterlambatan perjalanan kereta api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial seorang pria diduga meninggal oleh keluarganya muncul saat pemandian jenazah. Sebelumnya pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa anaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas.